Hai guys, welcome back to Vindonesia Channel. Nah, baik, kali ini kita sudah kehadiran. Harusnya tadi yang opening itu gue. Oh iya. Ya udah kalau gitu ulang lagi. Ya. Lo kan MC memang. Iya, ulang lagi. Cuman kan gue lebih double kerjanya. Nah, itu main program sadar radio gitu ya. Alma mater ya. Oke. Halo. Oke. Jadi kalau misalkan coba tes dulu, denger suara dulu. Rindu ya jadi penyiar. Apa? Ya? Kangen ya? Banget sih Udah sebenarnya. berapa tahun? Udah berapa tahun? Udah lama banget, Pak. Udah, aduh nggak tahu deh. Tapi terakhir setelah di radio kita yang lama, lo udah nggak siaran? Nggak ada lagi, nggak pernah siaran lagi ya. Oke, sudah ada Arka di sini. Hai. Jadi buat yang mungkin sering dengerin Eljon, pasti mungkin udah familiar dengan nama itu ya. Terkenal banget kayaknya ya. Oh, jadi ini orangnya. Iya. Biasa siaran jam berapa sih Pak kalau sekarang Pak? Jadi thanks God-nya dari dulu kenal dunia siaran selalu dapat jam prime time. Oke, jam berapa itu? Dulu di pagi, tapi kalau sekarang itu fokus di sore karena usia coy. Oh, mohon maaf bapak juga kita seusia Bapak kan. udah kepala 5 ya. Udah yang susah buat bangun pagi kan, kecuali kalau nge-MC bayaran besar di pagi hari ya, Wak. Oh, itu baru MC dipaksain. aja pagi-pagi susah Pak bangunnya Pak. Nah itu, Gitu. Jadi kalau siaran sekarang lebih fokusnya sih di sore, jam 3 sampai jam 6 sore. Oke, jadi buat kamu yang sering dengerin tuh di rumah atau di mobil gitu, Eljon, Ya. Berapa Pak frekuensinya? 102,6, jangan pura-pura nggak tahu Pak, di mobil dengerin itu Pak. Iya, tapi aku nggak pernah ganti ke frekuensi radio lain, jadi nggak pernah Iya. tukar gitu. Faktor teman ya. 102,6 FM Yes. Eljon Radio. Jam berapa tuh Pak? Jam 3 sampai jam 6 sore. Jam 3 jam 6 sore. Gue bisa promo dikit ya. Boleh dong. Jadi kita itu radio jaringan coy. Oke. Pusatnya di Jakarta, tepatnya di Central Park. Heeh. Kita nggak fokus di radio aja. Jadi kalau misalnya pernah dengar Eljon Network, ada Eljon Pageants juga yang pernah dengar Putri Pariwisata Indonesia. Yes. Karena memang kita fokus bisnisnya itu ke pariwisata. Okay. Terus juga kalau misalnya pernah ke beberapa bandara, itu kan ada lounge, Eljon Lounge. Itu punya kita juga. Oh, luar biasa. Banyak sekali saudara lini bisnisnya coy. Luar biasa sekali ya. Jadi kali ini kita bakal bahas nih kehidupan seorang Arka, Yes. mulai dari awalnya menjadi penyiar radio sampai sekarang ini. Kemudian kita juga bakal ngebahas seperti apa sih kehidupan di dunia radio itu. Nah, Nggak begitu menggiurkan sih Pak. apa? Nggak begitu menggiurkan. Cuman kalau misalnya berbicara soal radio, hal pertama yang sebenarnya paling mendasar kita punya adalah passion. Oke. Kalau lo MC kan enak coy. Maksudnya kita udah ngebayangin satu kali MC gue dapat sekian nih. Jadi yang kita pun nggak terlalu bisa nge-MC pasti bisa belajar. Oke. Tapi kalau penyiar radio lo tahu kan pernah di situ ya. Kalau untuk Pekanbaru bisa dikatakan kalau untuk radio sih belum bisa jadi satu patokan untuk penghasilan utama. Yes. Ngerti ya? Yeah. Ngerti ya Pak ya? Yeah. By the way, kita juga pernah satu radio dulu Yes. ya. Anak Aku muda. seniornya dia. 1 tahun. Ya kan Pak, beda tipis lah. Jangan sombong. Tapi di MC juga senior sih. Apa? Senior sih. Masa sih? Kan lo duluan. Oh, bisa jadi sih. Ya, Iya kali ya. sama Fuji Oh, sama nggak Diva. ingat Pak. Oh, kalau dunia MC aku low profile anaknya. Oh iya. Baik, mudah-mudahan juga budgetnya juga di bawah Ada jangan aku coy, ya, coy. sekalian. Oke, kita ngebahas nih Ya. awal terjun menjadi seorang penyiar radio. Emang ada mimpi menjadi penyiar radio atau gimana sih awalnya? Di zaman sekolah dulu, gue kan dari kampung nih. Oke. Ceritanya maksudnya bukan dari kota besar. Dari Kampungnya di mana Pak? Sumatera Utara. Oke. Kalau tahu Danau Toba, tahu? Oke. Oke, tahu lah ya. Tahu. Di Kota situ, di mananya? di Balige kalau pernah dengar sih. Oke. Tempatnya Judika. Tempatnya Hotman Paris. Oh, Bapak satu kampung sama Judika. Satu sekolah sama Hotman Paris juga, senior. Serius. Sekolahannya sama alma mater satu Iya. alma mater. Ya, jangan satu sekolahan Pak, kesannya Bapak tua banget gitu Pak. Udah sih sebenarnya, cuma kelihatan muda mukanya. Nah, jadi Oke. dari dulu itu zaman-zaman SMA memang udah suka banget dengerin radio. Dulu kalau misalnya pernah tahu, itu zaman-zaman masih yang kayak kita pakai kupon request gitu loh. Kita beli tuh 500. Gue sampai yang kayak gitu-gitu, sampai di situ-situ suka banget emang sama radio, sampai akhirnya gimana ya caranya jadi penyiar radio. Gue dengerin ada radio di daerah itu, pengen di situ teman karena tante ada kerja di Chevron, bisa sebut merek. Oke, boleh. Jadi waktu itu langsung disuruh udah lo merantau ke Pekanbaru aja. Oke. Ya udah, gue pikir di Pekanbaru nih waktunya gue cari radio nih. Tapi kirain bakal dimasukin ke Chevron, ternyata enggak ya?
Tidak semudah itu Pak. Ya kan? Nggak bisa KKN ya Pak? Tidak semudah itu Pak. Oke, terus. Jadi waktu itu dengar-dengar beberapa radio di Pekanbaru, jujur nih, waktu itu kan yang lagi naik daun banget anak muda adalah 101 CBS ya, lagi naik banget waktu itu. Jadi gue kenal sama yang namanya Lucky. Lu pernah dengar Lucky nggak? Kenal namanya Lucky di lomba nyanyi. Jadi cerita sebelum ke penyiar radio nih. Dulu gue penyanyi coy. Penyanyi. Suara bisa dites? Jangan. Bapak mau nyanyi? Jangan. Oke, setelah episode 1 ini ya. Bayarannya beda. Jadi dulu itu gue nyanyi, ikut lomba. Akhirnya didengar, mungkin suka warna suara kita kan. Kalau misalnya penyiar radio kan langsung tahu nih, ini kayak suara kayak gini nih cocok banget nih masuk radio gue nih. Dia nawarin lah waktu itu, karena gue tahu dia basicnya adalah di radio CBS. Gue pikir gue akan masuk ke radio itu, yang waktu itu anak muda semua dengerin itu. Sampai school DJ segala macam kan ramai banget tuh ya. Tapi ternyata waktu itu lagi turun pemancar atau apa gitu, pokoknya lagi nggak mengudara. Terus gue dibilang Persada lagi buka lowongan nih. Ya kan, jujur gue mikirnya tadi itu radio kampus, apa pendengarnya banyak gitu. By the way, waktu lo masuk Persada itu, Persada lebih hits daripada CBS lo? Belum di masa itu. Apa? Belum, mulai naik karena mereka lagi bermasalah frekuensinya. Gue gak tau bermasalah, tapi yang jelas mereka lagi off waktu itu. Lagi off. Udah masuklah gue di sana, training sama Mas Awong. Mohon maaf, Awong juga yang training Anda? Yes, betul. Sekarang sudah tua beliau. Jadi di training sama dia, kita masuk, ada beberapa waktu itu di Persada yang di training, termasuklah salah satu kan seniornya ada Bapak ya. Yang waktu itu memang jadwal siaran juga sudah mulai sedikit karena job MC sudah mulai banyak kan. Bisa ngomong Bapak. Juga sih Pak. Bisa. Jadi training lah di situ, dan thanks aja karena memang juga passionnya aku di dunia radio, suka ngobrol. Jadi waktu itu bisa dikatakan training aku itu nggak nyampe 2 minggu Pak. Padahal waktu itu kita dikasih challenge sebulan. Kalau misalnya nggak bisa sebulan, nanti kita ada evaluasi nih. Siapa yang masuk, ternyata 10 hari. Gue nggak tahu kenapa, kalau nggak salah waktu itu ada kekosongan penyiar. Dicobalah gue di situ kayak shock terapi gitu. Tapi emang dari awal emang udah bagus sih kalau menurut aku. Terima kasih Vin. Nggak benar. Lo jarang memuji orang Vin. Enggak, kita jarang ketemu aja. Jadi dari tipe suara aku juga dari dulu aku suka banget gitu. Karena kita dari tipe suara kan beda banget nih ya. Misalkan kalau Arta kan emang bulat banget, yang manleh banget ya. Kalau aku kan masih yang kayak cowok-cowok pecicilan. Tapi memang diperlukan gitu, waktu itu kan anak muda kan. Masih anak muda. Dan sampai tua pun nggak bulat-bulat kayak Bapak Pak, suaranya Pak. Bisa dibentuk gak sih? Apa? Kan Bapak udah karakter sih. Udah karakter ya. Nah, di situ tuh. Mulailah kita jadi penyiar di Persada 92,4 FM. Betul. Waktu itu masih belum yang prime time. Ya, maksudnya kan di semua radio juga kayaknya akan sangat riskan memberikan tempat ke penyiar baru untuk di prime time. Kalau nggak salah waktu itu siarannya di yang lagu-lagu Indonesia gitu loh, siang Total Indo Klasik sama yang Rekindo, Request Indonesia. Sampai akhirnya gue dapat tuh Guten Morgen. Siaran pagi ya. Yes. Dan ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak yang dengerin. Gue nggak tahu lah. Kita kan dulu zamannya ada PJ ya. Yes. Jadi zamannya ada PJ gitu, kayak di luar itu gue ngerasa udah mulai dikenal gitu. Udah mulai banyak fans. Udah mulai banyak fansnya. Sampai cerita dikit nih, pernah isi bensin Pak, dibayarin sama yang depan. Oh iya? Dibayarin sama yang depan. Kenapa? Ya, Bapak kelihatan, oh ini mukanya muka susah nih gitu nggak ya? Mungkin. Tapi dia ngomong, Arka kan, sering dengerin katanya gitu. Mulailah dari situ Pak, mulai dari situ akhirnya emang benar-benar cinta dunia radio. Sampai ada beberapa radio yang narik. Bapak juga pernah ditarik kan Pak? Tapi aku kan nggak jadi Pak. Tapi kan sempat cheating duluan Pak. Sempat. Udah nggak usah dibahas kalau yang itu. Nah, berapa lama di Persada? Dari, lo masuk tahun berapa sih? Aku nggak ingat. 2009, 2010 mungkin. Iya, sekitar gitu juga. 2010 berarti. 2009, 2010 yang jelas kita beda setahun. 2010 sampai 2014. 4 tahun gak di sana. 4 tahun. Dan di tahun keempat itu mulailah goyang karena ada ajakan dari A dan B gitu kan. Maksudnya juga ditambah mungkin pemikiran gue waktu itu adalah usia gue itu nggak yang
untuk hai gitu-gitu lagi gitu. Akhirnya gue pilih, kebetulan yang waktu itu menawarkan itu adalah radio yang segmentasinya sudah mulai sedikit dewasa. Ya kan? Yaitu jangan sebut merek, nggak usah Pak ya. Terserah Bapak mau sebut boleh. Tapi yang jelas akhirnya gue milihnya waktu itu adalah Eljon. Sebelumnya namanya Cendana. Jadi gue pikir adalah waktu itu pertimbangan gue banyak hal-hal yang pengen gue bisa ngasih ide di sana. Maksudnya karena juga baru berpindah manajemen juga kalau nggak salah ya, dari Cendana menuju ke Eljon. Oh enggak Pak, justru perubahan nama itu ketika di gue radio produser. Oh gitu. Yes. Jadi waktu baru masuk itu masih Cendana. Masih Cendana sampai setahun, kurang lebih setahun itu masih Cendana. Akhirnya diusulin Eljon aja. Jadi kita mikirnya biar nanti kita keluar kota yang ada Eljon pun kita tahu, orang-orang tahu bahwa itu kita satu grup. Oke, sampai sekarang sudah berapa tahun di Eljon? Dari 2014. Ketahuan kan sama Pak Hari nanti. Gue seminggu doang coy. Istirahatnya itu pun sebenarnya gue resignnya hari Jumat. Tapi jujur, gue jujur sama Pak Hari, Pak, Arka kayaknya ini terakhir siaran di Persada waktu itu. Cuman pas masuk Eljon, Sabtu kan gue langsung main ke sana nih. Disuruh udah Senin naik aja, tunggu seminggu, gue bilang gitu kan. Seminggu gue off, udah langsung naik di situ. Jadi Mei, kalau nggak salah Mei 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang, berarti udah 6 tahunan ya Pak ya? 6 tahun. Nah, dari penyiar radio mulai dari 2010 sampai 2020, 10 tahun loh. Still counting. Masih sampai sekarang. Kalau aku dulu, kalau nggak salah 2012 aku out. Kenapa Pak? Karena bermasalah gue. Enggak, maksudnya gini, di luar bermasalah. Gak apa-apa ya gue jadi host sebentar ya. Iya. Mohon maaf, kenapa nggak mau lanjut lagi Pak? Kan ada radio-radio lain gitu. Apa ya? Gak dari kerinduan gitu. Rindu banget. Aku dulu cinta banget sama dunia radio ini ya. Ketika aku siaran dari 2009 sampai 2012 kalau nggak salah ya. Di Persada Radio itu. Kemudian waktu itu kan masih muda banget. Aku mulainya di umur... Oh sekarang udah nggak muda ya? Lumayan. Dulu umurnya 19 tahun loh aku masuknya loh ya. 19 ya? Yes. Dan aku 22-23 udah nggak siaran radio lagi. Maksudnya gini, dulu waktu zaman kita tahu penghasilan ya, ini realnya ya, penghasilan kita di radio, apalagi radio anak muda itu sangat-sangat minim. Ya nggak sih? Pada zaman itu aku nggak pikirin duit nih, ya pada awalnya nggak mikirin duit. Karena lo juga masih kuliah kan? Iya. Dan cuman buat main-main doang, cuman buat hobi, passion gitu-gitu. Dan akhirnya mulailah nge-MC, mulai siaran juga kan aku di RTV kan, Mosaic Music kan juga kan. Mulailah dapat penghasilan. Dan di sana mulailah berbentrokan nih jadwal-jadwal ini ya kan. Kemudian aku mikir kalau misalnya aku tetap jadi penyiar radio, artinya ada jadwal-jadwalnya nih. Aku bakal selalu bermasalah dengan yang namanya schedule ini. Ya kan? Kalau misalkan mereka mau terima aku bisa besok aku harusnya siaran, aku nggak jadi siaran, it's okay. Tapi nggak mungkin, siapa sih lo bakal diterima begitu gitu loh. Sekali dua kali bisa gitu ya. Dan pada akhirnya ya udah nggak mungkin lah gitu. Dan pertimbangannya juga mungkin karena beberapa job lain lebih gede ya pundi-pundinya, Wak. Nggak bohong sih ya. Iya kan? Iya. Sekali MC bisa gaji sebulan dong. Lebih Pak. Iya kan? Sebulan kita berapa coba zaman dulu? Mungkin gitu. Mungkin gitu. Sekali MC bisa 4 bulan kali kalau gue. Kalau aku ya. Kalau di radio lama. Kan aku juga nggak terlalu sering juga kan. Karena kita memang fokusnya kayak anak muda ya udah buat fun, kita ngumpul bareng kan gitu kan. Iya, dan pada akhirnya memang money oriented ya Pak. Bertambahnya umur, kita pasti kebutuhan ini apalagi sebagai tulang punggung keluarga. Ya udah, walaupun aku cinta banget sampai sekarang, luar biasa pengen banget jadi penyiar radio, tapi ini nggak bakal mungkin gitu. Karena iPhone upgrade terus ya Pak. Apa? iPhone upgrade terus ya. Butuh duit. Sementara saya juga handphonenya Oppo mulu Pak, pengen upgrade ke iPhone. Mohon maaf, hilang loh nanti. Hilang loh nanti. Gitu. Ganti loh nanti. Jangan coy. Jadi begitulah ceritanya. So, aku mau kasih pertanyaan nih. Dari 10 tahun menjadi penyiar radio, pelajaran hidup apa sih yang didapatkan di sini begitu? Gue banyak ketemu orang baru. Orang baru dalam artian maksudnya di luar juga kita bisa ketemu orang baru, tapi orang-orang hebat yang kita pikir sangat susah atau bahkan tidak mungkin untuk kita, jangankan untuk sangat dekat, ketemu pun susah, gampang bisa ditemui. Maksudnya kayak di radio juga gue
ada beberapa talk show juga yang kebetulan sekarang memang di Eljon dipercaya untuk beberapa talk show besar itu saya yang bawain. Jadi ketemu kayak beberapa kepala-kepala dinas atau artis, bahkan juga mungkin tidak hanya daerah ya, tidak hanya instansi daerah. Kayak yang terakhir itu yang saya bangga itu dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kebetulan waktu itu lagi roadshow ke Pekanbaru, saya yang bawain talk show-nya. Sama satu lagi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, maksudnya tarafnya kan udah Republik Indonesia gitu. Jadi kebanggaannya adalah kita bisa kenal mereka dan ya kalau misalnya beruntung ada beberapa yang kita bisa dapat kontaknya. Oke. Kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Betul. Ya. Terus suka dukanya seperti apa sih? Suka dukanya, yang pertama tadi salary pastinya. Cuma tapi naik dong harusnya, maksudnya zaman radio kita dulu kan radio anak muda ya. Kalau ya sekarang kan juga yang salah satu yang terbaik yang ada di kota kita ini menurut aku sih. Ya, artinya juga jauh lebih bagus dong ya. Kita nggak mau compare lebih bagus radio atau tidaknya, tapi salary ya. Kalau dari berbicara salary sih sekarang itu berlipat-lipat Pak. Iya kan? Agak jauh sih, agak jauh banget sih. Gitu. Jadi terus juga mungkin di dunia radio sebenarnya mungkin untuk teman-teman penyiar juga, apalagi yang baru ya, ini pelajaran juga bahwa sebenarnya setiap orang kan bisa jadi marketing. Karena kita tahu banget, jujur di Pekanbaru yang namanya siaran itu kita tidak bisa jadikan sebagai ladang pencarian utama. Yes. Tetapi kenapa orang bisa hidup di radio? Gue jualan iklan coy. Gue jualan iklan. Sekalian marketing dong ya. Marketing coy. Di sana lebih gede dong harusnya. Sekian persen lebih gede. Kalau masa gue compare sama radio-radio lain sih, gue dapatnya lebih gede sih. Kayak gitu sih. Jadi kalau memang harus begitu ya, maksudnya harus begitu. Orang udah kenal kita sebagai branding, kita udah sebagai penyiar radio nih. Betul. Apalagi Arka nih udah penyiar radio. Betul. Salah satu yang hits juga di Pekanbaru nih, yang bertahan lama dan senior. Amin. Ya kan. Amin. Terus pasti kalau seorang Arka yang menawarkan iklan ini, pasti kemungkinan goalnya itu lebih gede ya nggak sih? That's why di awal-awal kita memang butuh perjuangan yang keras, butuh pendekatan-pendekatan sampai kita di titik kita punya nama. Besok nama kita yang bekerja. Jadi senangnya satu lagi di dunia radio ini adalah so far menurut aku, nggak tahu ya kalau misalnya salah boleh dikoreksi, sejauh ini setelah aku masuk ke Eljon, itu yang pertama sekali aku bikin bangga adalah ditawarin itu, udah kita kan narik Arka karena jual namanya. That's why kalau pernah dengar program aku Arka di Lena Morning, itu karena memang mereka pengen ada kata Arka di situ. Oke. Dan Eljon ini begitu namanya menjadi Eljon, menurut aku nih ya, sebagai pendengar ya, begitu mengganti nama menjadi Eljon, menjadi keren banget sih menurut aku, dan banyak banget loh ex penyiar Persada di sana loh, bener nggak? Aku tarikin satu-satu Pak. Cuman bapaknya belum kutawarin karena waktu itu pertimbangannya gini, Pak, jobnya MC Bapak seminggu bisa 5 kali kan? Amin, kalau lagi ada sih Pak. Sementara waktu itu gue lagi jadi radio produser, yang artinya adalah ke atasan kan gue punya tanggung jawab nih. Aku nggak mungkin. Penyiar lo kok izin terus gitu, makanya gue waktu itu gue nggak nawarin kan. Cuman menurut gue adalah suara lo juga enak sih siaran. Apa? Siaran suaranya enak. Aku mau bisa aja. Serius. Lo nggak mau lagi? Aku pengen. Cuman kalau jadwalnya bisa diatur-atur sih, it's okay. Bisa sekali seminggu Pak. Boleh. Aku pengen banget, lu gatal banget pengen siaran. Iya kan. Abis corona ya. Apa? Iya, boleh. Nah gitu. Jadi buat teman-teman penyiar baru, karena banyak banget di luar sana yang jadi penyiar. Karena mungkin keren. Jadi gue selalu bilang sama penyiar baru, kalau misalnya lo datang untuk cari duit tambahan, silakan putar balik. Yes. Karena nggak di sini tempatnya. Betul. Harus tapi dulu. Ya benar. Tapi jangan ngomongin, maksudnya jangan, untuk teman-teman nih ya yang mau mulai nih ya, jangan ngomongin dan berpikir tentang duitnya dulu. Tapi ilmunya yang kita dapatkan di sana luar biasa banyaknya. Banyak. Ya. Karena komunikasi ini adalah menurut aku sih salah satu soft skill yang paling berguna. Gak hanya kalau misalkan kamu jadi MC penyiar radio, nggak cuma itu. Bahkan kalau misalkan kamu di tempat kerjaan pun nanti, ya kan, kalau komunikasi bagusnya otomatis nanti jenjang karirnya juga akan menjadi lebih bagus sih menurut aku. Poin plus sih menurut gue. Maksudnya gini, katakanlah lulus S3 dengan cum laude tapi nggak bisa ngomong juga susah masuk untuk dunia pekerjaan ya. Karena memang public speaking ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, jadi nggak untuk dunia radio atau MC, memang butuh sih untuk semua pekerjaan gitu. Oke. Bisa daftar ke
ke Daya Tato. Tetap jualan ya Pak. Tapi bisa dong. Apa? Butuh tutor? Bisa. Butuh tutor? Bisa. Karena kita baru doakan saja nanti kita berkembang jadi besar. Amin. Kita bisa tarik lah ini yang senior yang luar biasa untuk bekerja sama. Gitu. Amin. Tapi ngerasa bangga nggak sih? So far lo jadi penyiar radio, udah jadi MC. Cuman kan kita tidak berasal dari sekolah public speaking. Yes. Aku akuntansi malah, Pak. Akuntansi. Wow. Harusnya ngitung. Iya dong. Neraca ya. Oke. Neraca perdagangan. Tapi dari zaman dulu tetap lebih milihnya siaran dan MC dibanding kuliah sih. Sampai kerjaan juga ditinggal kan? Apa? Kerjaan juga ditinggal kan? Kerja. Ya. Padahal gua sempat senang itu waktu itu. Kenapa? Vino Jakarta. Wah, kayaknya nih MC cowok berkurang nih. Betul. Kan gitu, karena kan kita MC cowok beberapa sih. Maksudnya nggak terlalu banyak. Iya. Yang benar-benar ada di komunitas kita ya. Kan nggak terlalu banyak. Jadi jangan percaya lagi, gue senang. Jangan percaya lagi. Tapi emang bener sih. Maksudnya dengan aku kemarin sempat 1 tahun gak nge-MC, ya harusnya yang sering pakai aku nih, betul, bisa banyak berbagi juga dengan yang lain. Betul. Dan beberapa kali juga bapaknya ngasih ke saya kan. Iya. Tapi seneng sih Pak, maksudnya dengan MC grade A seperti Anda. Apa bisa aja, kalau gitu makan dulu lah. Oh iya. Oke. Dan kebetulan anyway, kita yes, juga dapat nih hampers. Coba bentar. Jadi kita dapat hampers nih dari Juan Bantari dan juga Symphony Beauty. Jadi juga nih lebaran nih, ya kan? Nah, ini salah satunya juga nih. Cobain dulu, Pak. Ini apa? Coklat? Ini coklat. Bapak bisa makan coklat? Bisa. Oke. Nggak kelihatan nih terbuat dari coklat. Ini coklat semua. Terbuat dari coklat. Oke. Sambil makan ya, kita taruh ini aja. Pertanyaan aku nih. Aku kan sempet selama 1 tahun juga tinggal di Jakarta ya Pak ya. Dengerin radio sana, terus aku cari-cari tahu gitu. Jadi penyiar radio di sana juga bisa hidup loh. Maksudnya gajinya gede loh jadi penyiar radio di sana. Nah, kenapa menurut seorang Arka nih? Kenapa dunia radio di Pekanbaru itu nggak bisa semajunya di kota-kota besar itu gitu? Pertama mungkin dari jualan iklan kita sih. Karena kalau sistemnya di Jakarta juga yang aku tahu sekarang itu mereka jualnya per spot. Kalau kita kan kadang-kadang masih paket yang bulanan, sebulan sekian. Jadi otomatis dari pemasukan radio juga kita jauh lebih kecil dari Jakarta. Terus mereka itu yang aku lihat sejauh ini sih untuk radio-radio besar di Jakarta itu mereka mau bersaing kayak pakai artis. Yang otomatis dari awal mereka sudah deal harga. Beda cerita kalau di sini kan konsepnya adalah lo lamar jadi penyiar radio, oke, baru masuk salary-nya sekian, nanti sekian tahun lo naik sekian gitu-gitu. Jadi standarnya itu masih seperti itu. Kalau di Jakarta kan beda, untuk prime time itu masuk, oke, kayak bapak nih MC, let's say grade A, otomatis kan ketika dealing sama satu perusahaan kan udah naruh harga dong, udah naruh harga, lo mau sekian, oke, kita jalan. Itu hal yang tidak bisa dilanggar nantinya. Nah kalau di sini kan masih yang ya segitu gitu. Kenapa hal seperti itu nggak diterapkan gitu? Maksudnya kalau misalnya menurut aku nih ya, ini menurut aku pribadi nih ya, radio nih misalkan ada radio baru yang belum punya nama nih, terus diambillah para MC entah pemain band dan entertain yang mana yang sudah terkenal, sangat terkenal ataupun influencer apalah gitu yang terkenal di Pekanbaru, kemudian diajak, bukankah itu sangat menjual begitu? Kenapa nggak dilakukan begitu? Ada beberapa program yang kita lakukan seperti itu, tapi itu kan harus continue Pak. Kadang-kadang nyari talentnya nanti berhenti di tengah jalan susah. Jadi terus juga biasanya seperti itu kan kita harus memberikan setidaknya transportasi. Kita cari sponsor. Nah kalau misalnya berbicara soal sponsor, kita lihat beberapa radio di Pekanbaru itu untuk program aja kadang-kadang susah sponsornya. Susah menjualnya. Gue nggak tahu karena susah menjual atau memang beberapa perusahaan yang memang karena kita kan masih daerah nih, lokal, yang otomatis setiap perusahaan itu spare budgetnya juga nggak terlalu tinggi. Beda sama di Jakarta yang memang sudah nasional. Jadi mereka itu kayak talk show juga bayarnya per spot. Otomatis gini, seberapa besar pemasukan radio itu berdampak pada kesejahteraan penyiarnya. Jadi karena hal itu sangat susah menerapkan sibukan baru, masih terus susah. Menurut Arka nih, apa yang harus dilakukan
harusnya gimana sih biar radio ini maju gitu loh. Karena gini ya, misalkan penyiar radio nih, kita dari muda nih, misalkan kayak kita nih ya, dari 19 tahun, 20 tahun dan lain-lain kita mulai ya kan, kita butuh waktu lama untuk belajar. Dan ketika kita udah bagus nih, misalkan di umur 24, 25, karena kebutuhan hidup manusia adalah finansial, otomatis mereka akan mencari kerja di perusahaan lain. Artinya sayang loh, ini yang sudah terbentuk jadi bagus ini jadi terlepas begitu loh Pak. Ya enggak? Betul. Betul. Makanya sekarang sebenarnya banyak penyiar itu yang freelance sih. Maksudnya dalam artian mereka itu tidak benar-benar terikat dengan radio. Jadi banyak sekarang penyiar itu yang memang mereka bekerja di luar. Jadi mereka hanya siaran di jam kosongnya mereka. Makanya banyak penyiar sekarang itu yang ya udahlah mengisi kekosongan. Mereka tidak akan terlalu pusing dengan salary. Terus kalau untuk orang-orang yang benar-benar memang cari duit dari radio dan juga ruang lingkup entertain itu, ya itu dia seperti yang aku bilang tadi, selain siaran lo harus bisa yang lain. Lo bisa jadi voice over talent, yang maksudnya kayak iklan, suara kita dipakai di company profile yang orang lain, itu berbayar. Jadi makanya harus upgrade sih sebenarnya. Jadi penyiar itu jangan sampai pernah puas jadi bisa siaran saja. Kita memperluas linknya juga dan juga mengupgrade kemampuan kita sebagai penyiar. Selalu ada yang baru coy. Selalu ada yang baru, bahkan jokes juga selalu berkembang setiap hari kan. Iya dong. Ya kan, maksudnya walaupun umur kita semakin tua katakan, kita nggak boleh kalah sama yang muda-muda. Nah, itu dia. That's why kita harus sering ngebaca jokes juga. Ya kayak simpel kayak kalau kita ngomong sekarang ngakak.com kayak udah diketawain orang kan, udah kayak zamannya lagi. Jadi kita harus upgrade terus sih. Benar. Lo mau hidup terus di radio? Apalagi di radio kan. Yes. Yang kita nggak ada visual dong, hanya didengarkan saja gitu. Secara kualitas penyiar ya, Bapak harus jawab dengan jujur ya. Kalau tidak, Anda dimarahi Tuhan ya. Secara kualitas, untuk kualitas penyiar-penyiar di daerah, katakanlah Pekanbaru. Mohon maaf, menurutkan dulu ini kayak butuh tenaga ya. Butuh tenaga ya. Ya moodnya harus dinaikin dulu coklat Pak ini Pak. Ini aku jadi bahan hujatan habis ini. No. Ini real loh. Baik. Maksudnya kalaupun memang belum bagus ya kan, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkannya ya nggak sih? Atau mungkin udah bagus atau gimana? Apa nih pertanyaannya? Untuk kualitas penyiar generally. Baik itu penyiar radio-radio anak muda, radio-radio dewasa gitu. Menurut Anda mixing artinya siarannya. Jadi yang bikin radio-radio di Jakarta, katakan radio-radio besar, itu dari antara penyiar masuk ke lagu sama iklan, mixingnya enak, potongan-potongannya rapat. Jadi ketika kita dengar di radio, itu jadi kayak kita mendengarkan show yang bagus. Yang mungkin di daerah yang masih kurang itu kayak gini loh Pak, simpelnya analoginya gini, lo muter lagu apa yang lagi hit sekarang, yang slow, Mahen, pura-pura lupa. Lo remix sama David Guetta, nyambung nggak? Even lo pakai jingle pun akan kontras. Tetapi banyak yang kejadian seperti itu. Makanya sebenarnya kemampuan penyiar tidak hanya berhenti di suara bagus, tidak hanya berhenti di bagaimana percakapan yang bagus, tetapi juga bagaimana memanage satu program yang kamu bawain. Muter lagu, karena kan di playlist kita yang di lokal kan masih sendiri Pak. Lo ngerasain kan, maksudnya lo yang jadi megang mixernya, lo yang masukin lagunya, terus kita naikin mixernya, turunin lagi. Iya kan Pak, maksudnya kalau di Jakarta kan beda. Lo dalam siaran ya siaran doang. Ada yang produserin, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa mandiri. Nah, that's why kalau misalnya lo mau jadi lebih unggul di daerah, lo harus bisa semuanya sih. Itu sebagai untuk kemampuan misalnya milih-milih lagu, ngopret dan lain-lain gitu ya. Sebagai kemampuan mereka membawakan diri mereka sebagai seorang penyiar. Menurut Anda? Di dalam radio dan di luar radio. Yang pertama di dalam radio dulu, attitude-nya. Kita bisa lihat sih dari gaya siarannya kan ada. Jadi kenapa gue selalu training anak-anak baru itu, yang pertama gue bilang, kalau orang bodoh, aku bisa ajarin. Sampai dia berbulan-bulan pun aku bisa rela ngajarin. Tetapi kalau lo pintar tapi nggak punya attitude, mohon maaf, gue nggak mau ngajarin. Itu yang paling penting sih, attitude-nya. Karena akan berdampak coy. Kita kan di dunia radio, tidak hanya radio sebenarnya, media. Kita itu sangat
harus dituntut untuk bisa netral. Tidak bisa membahas sara, tidak bisa menyudutkan pihak tertentu, instansi tertentu atau pro pada satu ini. Jujur ya, kita kan kalau pilihan presiden pasti ada dong. Bohong banget kalau gue nggak ngefans sama si A, ya kan? Tapi ketika gue siaran, jangan sampai. Kita jangan sampai, bahkan bilang suka pun jangan. Apalagi sampai menggiring opini. Menurut gue sih kinerja si Anu, tapi ada beberapa penyiar yang mungkin bisa melakukan itu. Itu ya sebenarnya sih harus di-upgrade. Itu berbicara attitude sih. Itu dari luarnya, dari dalam ya ketika siaran. Kalau di luar itu adalah kita akan ketemu orang. Kita ketemu orang, jadi bagaimana kita bersikap. Kadang-kadang kan suka beda ya. Di radio memang ya namanya kita harus profesional kan. Jadi ketika di luar nyablaknya kebablasan gitu ya. Maksudnya ada bahasa-bahasa yang kita sehari-hari juga yang kotor yang biasa kita katakan gitu ke teman-teman. Tapi kan lihat sikon juga. Kan ada porsinya sama orang-orang yang kita temui seperti itu. Jadi attitude-nya sangat dijaga karena berat banget jadi penyiar. Berat kenapa adalah ketika kita membuat satu hal yang memalukan, yang malu adalah instansi kita. Kayak gitu sih. Karena di media coy, betul. Gampang naik, gampang semuanya kan bisa jadi dilema coy. Nah, pertanyaan aku selanjutnya, aku sering aku gini loh, aku ngajarin murid-murid aku nih di kelas MC. Ada murid? Ada Pak. Luar biasa. Walaupun sedikit ya Pak, ada. Ya Pak, ada duitnya. Aku ngeliat story Bapak transferan semua Pak, DP. Apa? Iya. DP kelas. Itu buat mancing Pak, itu mancing Pak. Oke. Ibarat mancing itu cacingnya. Oke. Jadi gini, karena kita bertumbuh dari radio anak muda waktu itu ya. Menurut Anda, bagaimana penyiar-penyiar anak muda di radio anak muda sekarang gitu? Di mana, di daerah? Di Pekanbaru. Pak, aku nggak apa-apa loh. Nggak dengerin radio. Nggak mungkin. Serius, aku dengerinnya online Pak. Nggak mungkin, apa? Aku dengerinnya online, maksudnya radio luar. Jujur, aku nggak denger radio Pekanbaru. Kenapa? Nah itu tadi yang mau aku bilang lupa ya. Aku selalu bilang ke murid-murid aku, kalau kalian mau denger radio untuk belajar, jangan, tapi sorry ya, jangan pernah dengar radio Pekanbaru. Mohon maaf Pak, kita sama. Dulu diajarin begitu. Iya sama. Jadi itu yang aku terapkan juga karena ya kurang lebih, gue nggak bilang kompetitor A, B, C lebih worse dari kita gitu. Enggak gitu juga. Tapi kalau misalnya kita harus mengupgrade dengan mendengarkan radio yang dekat dengan kita, caranya kan masih 11-12 kan. Lo kalau mau misalnya lebih, ya lo dengerin lah kayak Kiss FM gitu-gitu yang kayak di radio luar apa kayak segala macam gitu kan, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin kita ada curiosity gitu, kok bisa kayak gitu ya siarannya. Kalau kita dengarnya radio lokal pasti mikirnya kayak yang aku gatel itu kayak aku juga gitu. Udah ada beberapa misalnya kayak Arka, aku suka Nino dan beberapa nama-nama yang lainnya gitu ya. Aku sih ngedengarnya udah enak, enak nih kalau dengar aku bakal tungguin nih ngomongnya kapan nih gitu ya. Kenapa sih penyiar-penyiar daerah? Aku dihujat nggak sih nanti Pak? Enggak, ini ngomongin kualitas untuk kemajuan. Untuk kemajuan. Koreksi untuk kami juga, karena kan Bapak kan sebagai pendengar nih, meletakkan sebagai pendengar. Beberapa itu sudah bagus, keren banget sih menurut aku ya. Tapi kenapa masih banyak, apalagi di radio-radio anak muda terutama yang baru-baru, kecuali radio anak muda tapi mereka sudah lama, misalkan kayak Tasya Taneta dan lain-lain, itu udah keren banget ya kan. Nah beberapa di radio anak muda tapi masih baru-baru nih ya kan, kok nggak bisa sekeren mereka sih gitu loh. Banyak yang garing Mbak, jujur. Ada beberapa kali yang bohong banget kalau nggak ada banyak, karena kadang-kadang aku sering ganti channel Pak. Kadang-kadang kita mau melihat saingan kita di daerah, kita harus mengkonversi sekali kan. Kadang gue dengar ya mungkin beberapa juga adik-adik ada yang ya gitu tadi garing. Sama sebenarnya mungkin ini juga pelajaran tidak hanya untuk radio yang lain, mungkin untuk radioku juga. Bahwa jadi kita menerapkan itu yang baru adalah kita ngomongnya jangan terlalu lama. Apalagi di tandem Pak. Tandem itu kan suka yang kebablasan kan. Akhirnya kadang-kadang ngelucu yang cuma mereka berdua yang tahu. Ya menurut lo sebagai pendengar di mobil yang kayak ngomongin apa sih? Jadi itu yang kita tanamkan adalah bagaimana pendengar itu bisa tertawa mendengarkan kita, merasa bahwa cerita itu juga cerita dia. Itu yang mungkin jadi pelajaran juga yang sejauh ini mungkin masih banyak yang kayak
garing, asik sendiri, sama yang it's okay to be nggak bilang lo gue nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Aku kamu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kepaksa banget lo gue jadi jelek gitu. Yes. Harus sadar diri sih menurut aku. Kalau misalkan nggak pantas ngomong lo gue, ya udah nggak usah. Iya. Sih. Kalau gue pribadi ngomong lo gue bukan gara-gara karena enak, maksudnya. Bukan enak sih, Pin. Maksudnya kalau di aku pribadi itu kayak ngomong aku kamu gini kayak so imut banget gitu. Oke. Kayak maksudnya adalah itu hal yang aku lakukan untuk orang spesial. Jadi kayak untuk teman kayak gini udah lo gue aja lebih enak gitu. Kalau misalnya kita orang daerah selalu bermasalah dengan yang namanya dialek kan. Betul. Pernah diejek kan, Pak? Apa? Pernah di kampus dulu nggak pernah diejek gitu kayak Jakarta udah pindah ke sini gitu-gitu? Kalau waktu di Jakarta sih aku enggak, karena banyak yang lebih parah sih, Pak. Untungnya aku di dunia radio mungkin akan beda tentunya, karena orang yang ada di Jawa pun beda-beda, karena kan waktu aku di Jakarta itu kumpulnya dari seluruh Indonesia kan. Yang dari Aceh cara ngomongnya beda, dari Medan beda, kemudian Jawa Timur, orang Surabaya mendoknya luar biasa gitu. Jadi waktu aku sih nggak terlalu bermasalah ya. Tapi aku ngerasain gitu loh, waktu aku ngomong sama anak-anak Jakarta, anak-anak Bandung gitu, duh kok ngomongnya enak ya, kok pengen dengerin mereka ngomong terus ya gitu. Terus apa yang harus mereka lakukan? Nih, untuk adik-adik nih ya kan, bukan untuk menggurui, tapi supaya penyiar baru juga bisa keren loh gitu. Yang paling pertama, yang paling penting yang tadi, jangan dengerin radio lokal. Coba dengerin radio-radio luar yang memang biasanya kan suka disuggest tuh mana radio-radio yang bagus gitu kan. Coba dengerin cara mereka ngobrol sama jokesnya juga. Itu sebenarnya yang paling gampang sih itu untuk anak muda ya. Cara ngobrol, jokesnya, sama kadang-kadang suka kebawa dialek, Pak. Maksudnya gue bukan bilang lo nggak mengangkat kedaerahan kalau lo terlalu keren sekali ngomongnya, enggak gitu. Tapi ketika sudah berbicara dunia siaran yang harus universal, Indonesia gitu kan, English Indonesia atau bahasa lain. Tapi kalau misalnya sudah berbicara ngomong Indonesia tapi dialeknya masuk, suka ketawa nggak di mobil, Pak? Ya gitu. Jadi harus dipelajari seperti itu, sama sering-sering nongkrong sih menurut gue. Sering-sering nongkrong, jadi tahu perkembangan, tahu gitu-gitu. Gitu sih. Sama belajar lah terus public speakingnya, artikulasi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, selain kehidupan di dunia radio yang luar biasa itu, ada kegiatan lain nggak sih, Kak? Ada dong. Apa tuh? Kita kan harus nyari pundi-pundi terus, Pak. Yes. Sampai tumbang. Jangan tumbang lah. Maksudnya kan kita bahasanya kan gitu, kalau bahasa orang yang MC kan kerja tipes, kerja tipes. Tapi so far jangan sampai. Sejauh ini belum lah. Maksudnya harus masih bisa memanage stamina juga ya. Tapi memang sih, karena kan seperti omongan kita di awal tadi, bahwa kalau misalnya kita memang berpatokan hanya dari siaran saja, Pak, kuotaku sebulan 300.000, Pak. Ya kan belum yang lain-lain, Pak. Kurang ya, Pak, rasanya. Belum ya, untuk hedonisme, Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi kehedonisme? Jual diri? Sadar diri, Pak. Gak laku, Pak. Kalau laku sebenarnya aku pengen. Ada yang mau kira-kira? Boleh di komen ya. Nanti kasih nomor teleponnya aku WA. Jadi selain itu aku nge-MC. Di radio tadi aku sekalian jadi marketing. Itu selain siaran ya. Terus juga aku beberapa kali voice over juga. Ada beberapa company juga yang memang aku yang ngisi suaranya. Dan selain itu, Pak, walaupun aku tidak belajar di public speakingnya Bapak karena memang otodidak ya, Pak. Terima kasih, thanks God bisa sampai segi kayak gini. Aku nge-MC juga, Pak. Tapi bener loh, guys. Jadi by the way, Arta ini juga MC hits yang makan baru juga nih. Tapi tidak se-hits Bapak, Pak. Bapak mau tambah lagi nggak makan? Oh iya, sebentar. Gue mau bilang, yang ini enak ini punya siapa tadi? Ini Simfoni. Ini cookies yang ini enak, boleh dilihat ya. Mama ini enak, Ma. Ini serius enak banget. Memang tadi katanya, Ma, coklat yang paling enak yang mana? Tadi sih katanya yang ini. Lanjut kembali ke laptop. Nah, tapi ngomong-ngomong kita MC sepanggung udah pernah berapa kali ya? Sekali. Car Free Day kan, yang berempat tuh. Car Free Day yang berempat. Acara apa? Aduh aku lupa deh, yang bajunya warna biru gitu. Oh iya, Food Damkar. Itu Car Free Day. Gue ingatnya Car Free Day itu di Diponegoro. Waktu itu kita di samping gubernuran. Yang kita kerja nggak terlalu banyak, coy. Fee-nya gede banget, coy. MC Presiden juga kan, Pak. Coba sebutin MC yang bikin bangga itu. Yang bikin bangga.
Tapi memang kita bisa bicara perjalanan dulu, Pak. Boleh. Ya kan? Untuk sampai bisa berbangga itu, gue pernah dibayar 100.000 loh, Pak. Oh iya? Serius. Jadi beberapa kali setelah memang nama kita naik, yang waktu ada PJ di Persada itu, ada beberapa yang nawarin MC. Karena gue pikir gue bisa ngomong di radio yang gue nggak kelihatan muka nih. Berbeda ketika sudah di depan orang. Ada hal-hal yang harus gue pertimbangkan, baik itu look, bagaimana gue natap orang lain sudah sanggup atau belum gitu kan. Gue masih nolak-nolak tuh, Pak. Masih nolak-nolak sampai waktu itu radio kita pernah bikin acara di MP kalau nggak salah, itu kayak band festival atau solo song festival. Kesempatan nih menurut gue, karena kan krunya orang-orang radio, ya kan pasti ada backup nih. Dan gue nggak mau waktu itu kalau sendiri. Akhirnya gue sama Kela dibayar 100.000 sama Mas Awong. Mas, traktir gue sekarang itu bukan harga yang, tapi nggak apa-apa lah. Dulu kan itu belajar lah. Iya. Aku dulu juga awalnya juga dibayar segitu loh. Iya. Berarti kita semua pernah mengalami itu. Jadi 100.000 sampai akhirnya setelah nge-MC pertama 100.000 itu, gue terima waktu itu adalah Sweet 17. Ulang tahun Sweet 17 dibayar 500.000. Setelah itu gue ngerasa gue udah bisa nge-MC. Ya walaupun belum sempurna ya, setidaknya gue udah bisa menaklukkan ketakutan gue waktu itu. Akhirnya gue hitung tuh, Pak. Yang gue tolak, sekian juga ya duitnya. Sayang gitu, mulai dari situ mulai nge-MC. Jadi waktu itu kan sudah ada beberapa nama besar tuh kayak Bapak gitu kan. Aku baru mulai kan. Tapi kan setidaknya sudah banyak job sama lu, Dila, Fuji. Waktu itu belum ada Vivin. Belum. Gue mikir nih, kapan ya bisa tanya sama orang ini, gitu kan. Dan hal yang membanggakan pertama kali itu adalah waktu itu gue tuh pengen banget nonton konsernya Agnes Monica. H-1, gue ditawarin nge-MC konsernya itu. Itu di Ratu Mayang Garden, Pak. Itu yang pertama. Terus sampai juga beberapa gathering juga yang maksudnya adalah, jadi kita semua segmen udah nge-MC ya, Bapak juga kan. Dari ulang tahun, acara woro-woro, di pasar-pasar, sampai juga gathering yang harus formal banget gitu kan. Acara pemerintahan. Sampai yang terakhir tadi Bapak ngomongin itu, kita nge-MC presiden. Dan untungnya, bersyukurnya adalah 2 kali Jokowi ke Pekanbaru kita nge-MC ya. Walaupun beda stage ya. Beda. Waktu itu pertama kali di Pekanbaru pemberian gelar adat. Aku sama murid aku di di kediaman gubernur. Oh iya, aku di Gelanggang Remaja yang hiruk pikuk banyak orang, belum tahu dari mana ya, rame banget. Sama di Dumai untuk kampanye Akbar terakhir. Kita ingat banget itu ada media banyak banget yang ikut juga, itu banyak artis banget di sana. Itu sih kebanggaan. Maksudnya kadang-kadang adalah ketika berbicara kebanggaan ini, kita tidak hanya salary kan bonus ya, Pak. Itu hanya rewards, tapi bagaimana pengalaman kita bisa catatkan. Gue nangis loh gitu. Lo nggak tahu kan? Enggak. Yang waktu di Gelora Gelanggang Remaja. Jadi kan kita kayak ada pawai nih masuk Bapak Jokowi nih. Jadi MC sebelum di stage, kita ada di jalan dulu nih. Selamat datang. Jadi gue gitu. Ya gue bagian selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia. Di sini jadi dia pas. Suara gue masih bulat nggak? Bulat dong. Presiden Republik. Oke, siap. Insinyur Haji Joko Widodo. Kayak gitu-gitu. Terus dia lihat. Ini gimana gitu, masih menyelesaikan kata-kata, tapi air mata sudah hampir tidak tertahankan, gitu sih sebenarnya. Jadi that's why gue bilang kalau salary itu kan reward sih ya, maksudnya adalah upah dari keringat kita. Tetapi kebahagiaan terbesar adalah hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk orang dapatkan, kita bisa dapatkan dengan mudah. Itu sih sebenarnya. Betul. Aku juga pernah nangis tau, Pak. Oh iya? Bukannya sering nangis? Hidup gue sedih banget ya, Pak. Waktu nge-MC Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, kampanyenya. Di Dumai kita berarti? Yang di Dumai. Iya. Ya kan? Ramenya minta ampun, dan hampir semua artis juga ada di sana, banyak banget artisnya. Dan aku nangisnya itu ketika beliau masuk dan lagu Indonesia Raya. Bagian Indonesia Raya ya. Aduh, gitu ya. Dan itu salah satu yang tidak bisa terlupakan. Sementara kita kurang tidur ya? Kurang tidur ya? Karena jobnya dadakan kan, Pak. Nih. Tapi gede. Acaranya sebentar, MC sebentar doang. Iya. Apalagi yang di panggung kan, yang awalnya bikin rame, bikin heboh, udah pada ngumpul. Sebelum Jokowi datang lah, yang MC-nya juga artis kan. Betul. Gitu. Terus kita lebih banyak ketemu artis ya, Pak ya? Ya. Dan mereka juga yang mungkin ketika orang-orang ngobrol akan sangat susah, kita justru ngobrol sangat gampang dan mereka kayak temen gitu. Kayak gitu. Coba sebutin 3 artis yang lo bangga banget untuk ketemu gitu.
Nah itu di panggung atau di backstage? Agnes Monica. Agnesmu. Udah, itu yang udah. Coki Sitohang. Coki Sitohang. Sama satu lagi sebenarnya gue tuh pengen tandem itu sama Indy Barens. Indy Barens. Tapi udah ketemu belum? Belum. Oke. Jadi targetnya berarti Indy Barens berarti. Oke. Mudah-mudahan umur panjang ya, Bu. Amin. Bisa lah mudah-mudahan ya. Jadi dulu itu ya. Gua itu memfavoritkan Coki Sitohang. Mulai dari acara Happy Song itu, mulai lagi MC, itu gue pikir gimana ya cara MC kayak gini. Ternyata sepanggung bisa ketemu ya. Dreams come true kan. Oke. Kalau pertanyaan terakhir nih, bakal berapa lama sih di dunia radio ini? Selama radio membutuhkan. Jadi kalau di gue sendiri, gue nggak akan berhenti. Kecuali mungkin nanti ada yang ini ya, ada beberapa perusahaan yang harusnya yang bisa gue bangun butuh tenaga, mungkin ditinggalin. Tapi sejauh ini gue nggak ada kepikiran terlalu cinta sama radio sih. Jadi selama ada radio yang membutuhkan, gue masih lanjut. Dan apa harapan ke depan? Harapan kedepannya adalah aku bisa sekelas Ryan Seacrest, atau setidaknya bisa seperti Indy Barens, Farhan, atau penyiar-penyiar kondang di Jakarta, ya gitu deh. Amin. Gitu. Kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul, setidaknya nggak cuma nama, kualitas juga mudah-mudahan bisa upgrade akunya. Aku juga masih banyak belajar. Baik Arka, terima kasih banyak. Terima kasih malam-malam, tengah malam ini sudah sudi mampir ke studio kita. Malam loh Pak. Kirain baru mau ini sahur. Ini udah jam 11 lewat 5 menit loh guys ini. Terima kasih banyak Arka. Sukses selalu. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan ke depannya bisa tercapai dan diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Betul. Amin. Tapi ini sebentar sebelum kita tutup. Abis ini kayaknya aku mau punya YouTube channel nih. Oh ya boleh. Boleh dibantu ya, Pak? Boleh dong. Boleh ya. Jadi bintang tamu ya. Boleh dong. Keren ya. Baik. Tapi jangan lupa di-subscribe yang dulu ini. Karena gini, aku juga baru berjuang kan. Aku juga masih belum nyampe 2 bulan nih. Masih sangat-sangat berjuang dan aku tahu banget orang-orang yang berjuang dari awal, nggak semua orang yang bakal support. Ini susah banget. Justru lu bakal ngerasain nanti orang-orang yang terdekat pun kadang-kadang ketika kita minta tolong cuman subscribe aja, susahnya minta ampun. Lo bakal ngerasain welcome to the club. Katanya coy, orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang paling dekat. Aduh, seperti curhatan tadi ya Pak. Aduh, Vin. Jadi kadang-kadang kita suka mikir gini kan, gue akan disupportnya sama teman deket gue nih, karena otomatis nih kita kan minta tolong untuk support itu, subscribe dong sama teman kita. Dalam hati pasti banyak yang, ya dia makin sukses, gue gini aja. Pasti banyak. Kita nggak bisa menutup mata coy. Gitu sih. Dan doa aku semoga banyak orang yang berbaik hati, hatinya baik. Ketika orang sukses dia juga sukses. Dia bahagia melihat orang sukses dan mau saling membantu dan saling support. Ya, mudah-mudahan setelah aku yang jadi bintang tamunya sudah ada sponsor, lalu juga setelah ini subscribe-nya 2000. Amin. Terima kasih banyak. Juga thank you buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga di share. Kemudian tombol loncengnya juga jangan lupa ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat.